Sekiranya ibu tadi tidak tega melempar bayinya ke dalam api, Allah sesungguhnya lebih tidak tega lagi melempar kalian ke api neraka. Sekiranya ibu tadi tidak tega memberikan kejelekan kepada bayinya, Allah lebih tidak tega lagi mentakdirkan keburukan kepada kita. Tetapi apa yang terjadi? Allah sangat sayang kepada kita, hambanya yang lari dari Allah, menjauh dari Allah, tidak kenal dari Allah, lari. Makanya disebut kita fafirru ilallah, larilah menuju Allah, bukan jalan fafirru, lari. Hambanya yang jauh dari Allah, tidak mau kenal Allah, tidak peduli, tidak mau belajar tauhid asma sifat, tidak mau kenal sifat Allah, tidak mau tahu dengan urusan agamanya, tidak peduli, cuek, pura-pura acuh dan sebagainya. Hambanya yang lari dari Allah. Bagaimana Allah bisa sayang terhadap hambanya? Ibarat bayi yang kalau dia punya kaki, dia jauh sembunyi dari ibunya. Bagaimana ibunya bisa menyayangi bayi tersebut? Kalau kita sudah belajar tauhid asma sifat Allah yang rohim ini, bagaimana hidup kita tenang? Saya sangat yakin dengan Allah. Dan Allah berkata juga dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ini akidah dasar yang kita harus perbarui terus dengan belajar. Dengan urusan dunia, syubhat, syahwat, maksiat dan sebagainya, kita lupa tauhid dasar, diulangi lagi. Bahwasanya Allah itu sangat sayang kepada kita. Kita harus kembali kepada Allah, hijrah kepada Allah. Inni muhajirun ila rabbi, saya hijrah kepada Allah. Ini yang harus kita ulang terus. Sangat sayang Allah ini, sehingga kalau kita yakin Allah sangat sayang kepada kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Kenapa ada penyakit cemas berlebihan? Karena intinya dia tidak kenal Allah, tidak peduli sama Allah. Jadi kunci penyakit jiwa tadi satu tadi, tidak percaya takdir Allah dan tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh dari Allah. Sekiranya kita buat permisalan lagi, ada raja penguasa di Martapura ini. Kemudian kita adalah orang dekatnya raja. Saya dekat dengan raja, raja dekat dengan saya. Orang dekatnya raja ini. Kalau ada apa-apa, saya tinggal hubungin raja. Selesai perkara. Ketika saya dekat dengan penguasa setempat, saya orang dekatnya. Kapanpun saya komunikasi, kapanpun saya hubungi, beliau angkat. Saya orang dekatnya raja. Apa yang terjadi kalau kita hidup di daerah kekuasaan raja dan kita orang dekat raja? Apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Maka kehidupan kita akan merasa tenang, nyaman, nikmat, terjamin, tidak ada yang berani mengganggu, merasa bahagia, merasa tenang dan sebagainya, karena saya orang dekat raja. Kalau ada apa-apa tinggal hubungin raja. Nah, kenapa kita tidak pernah juga berpikir demikian? Kalau kita dekat dengan Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Allah penguasa langit dan bumi, bahkan penguasa hari kemudian. Kalau kita dekat dengan penguasa setempat, begitu tenang hidup kita, santai, tenang, tidak ada yang dikhawatirkan, tidak perlu cemas. Kenapa kita tidak pernah berpikir kita dekat dengan Allah, penguasa langit dan bumi? Tentunya kita akan merasa tenang, nyaman hidup di dunia ini, karena hidup di kekuasaan, di daerah kekuasaan yang menguasai langit dan bumi. Hidup kita akan tenang. Kemudian kalau ada apa-apa, kita tinggal hubungin Allah dengan sholat, dengan setelah membaca Al-Quran, kita tinggal hubungin Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i zada'an. Apa kata Allah? Kalau ditanya hal hambaku, bertanya tentang aku, katakan aku dekat dan aku kabulkan doa orang-orang yang meminta. Sama kayak raja tadi, langsung telepon raja, ini ada yang macam-macam ini, tolong bereskan. Oh beres, tenang hidupnya, santai. Masalah pekerjaan mau apa, hubungin raja langsung. Oh, gimana? Oh iya, beres. Allah kapanpun tinggal hubungin Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga kalau kita mau dekat sama raja, kita kan cari muka. Kita dekat sama raja cari muka, kira-kira raja ini sukanya apa, dia hobinya apa, kalau sama raja ngobrolnya suka apa dan apa, kita pelajari semuanya, kita dekati apa, cari muka. Kenapa demikian dengan Allah juga? Kita pelajari tauhid asma wa sifat, kita dekat dengan Allah, kita semuanya. Sebenarnya ini kuncinya sebenarnya dari penyakit jiwa ini. Kuncinya Al-Quran dan Sunnah. Dua ini.
percaya pada takdir.